Part kedua untuk sekarang bagian ini tarot berceritanya ya. Jadi Tom di dalam tarot bercerita itu Sora akan minta Tom untuk men-shuffle kartunya. Oh, ini udah disiapkan ya? Udah disiapkan kartunya. Di-shuffle. Ini kartu apa nih namanya nih? Kartu tarot Rider White. Rider White. Bisa beli di Sora Tarot. Iya. Masuk iklannya. Okay. Nanti kamu akan ngambil kartunya, aku akan arahkan nanti karena namanya tarot bercerita, dari kartu itu Sora akan sebutkan artinya, mungkin nanti diceritakan ya. Ya, atau menceritakan kira-kira kejadian ini seperti apa. Kalau memang resonate, kalau enggak kita naturalis apa gitu. Oke. Kalau misalnya nggak dapat ya. By the way gimana? Ini bentar aku bakal ambil atau biasa ada yang jam loncat? Karena biasa kalau gua loncat tuh bisa dia loncat gitu. Naturalis, kalau memang Tom ngerasa kayak ini yang loncat aku mau nih gitu. Atau nanti mau diambil. Udah langsung. Iya, satu ya. Nah, satu yang berapa kartu? Sabar, makanya dia mau diarahin ini kartu pembukaan dulu ya. Ya nggak apa-apa, itu udah kartu penting tuh petunjuk. Oke, aku akan mulai dulu dengan kita akan bagi dalam beberapa segmen. Ini kan penontonnya Sora ini kan banyak, mereka adalah pejuang-pejuang cinta. Jadi ada di channel lain. Di channel ini ada soal cinta ini ya. Kita akan mungkin soal kehidupan, kita akan ambil 2 kartu di kehidupan dan 2 kartu di percintaan. Oke. Ya. 2 kartu di kehidupan, 2 kartu di percintaan. Momennya apa yang bisa mungkin Tom ceritain. Oke. Sekarang Tom mau cerita mungkin kehidupan dulu ya. Iya, boleh. Satu lagi ya. Oke. Nah, langsung aja aku sebutin. Ini adalah Queen of Cups ya. Queen of Cups ini gue berhenti menceritakan seorang ratu, dan memang energinya lebih ke energi divine feminine. Ya, seorang yang banyak menggunakan empatinya, banyak menggunakan intuisinya dia. Dan ini memang banyak sekali berhubungan dengan iya, nanti kan aku munculin juga yang barunya. Banyak juga dia berhubungan dengan perasaan dia. Banyak berhubungan sekali dengan perasaan dia, intuisi dia, lalu juga di sini orang yang sensitif dan banyak pakai perasaan dan emosi. Dan banyak ini, biasanya orang yang seperti ini suka mengkeep banyak kenangan. Jadi dia suka keep emosi-emosi dari masa lalu itu bisa terakumulasi dan biasa sosok yang lembut. Nah, dan kalau di sini ini adalah Seven of Swords. Seven of Swords ngomongin tentang momen yang memang kurang menyenangkan, yaitu adanya momen pengkhianatan, momennya betraying gitu loh ya. Nah, tadi kan langsung merinding nih. Kira-kira Tom merasa ada koneksi apa di kartunya Queen of Cups sama di Seven of Swords ini? Tapi kan kita ngomongin masalah kehidupan berarti. Iya. Kalau mungkin mulai dari Seven of Swords pernah nggak mengalami, mungkin ya kita kayak semua pasti udah pernah di betrayal ya. Iya. Tapi mungkin ada nggak? Ada sih. Kayak momen yang kayak ini tuh parah banget, dan kayak pasti kan di sini juga banyak teman-teman yang mengalami proses di betrayal oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin gak usah di-spill nama, kalau mengenai diceritain terus gimana Tom overcoming-nya? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya ngomongin masalah di betray ya, gue tipe orang yang suka lumayan woles gitu ya. Jadi kayak kadang suka nggak ngerasa yang kayak dia betray gue atau enggak, tapi mungkin dimanfaatkan gitu. Masih masuk nggak sama itu? Iya, bisa. Karena resonate-nya adalah ke gue, maksudnya kayak di dalam hubungan persahabatan itu ada satu orang yang kayak misalnya gue udah percaya banget gitu ya. Ternyata find out, maksudnya dia ke gua itu nggak setulus gua ke dia gitu. Oke, jadi lebih tepatnya baik-baikin juga ada maunya. Betul. Jadi kayak memang dia ngedeketin gua itu memang kalau misalnya ada butuhnya aja gitu. Setelah mau ada itu ya udah dia pindah lagi loncat. Tapi pernah nggak tau mungkin dalam yang nggak tahu ya, mungkin dalam pekerjaan misalnya kayak dijatuhin misalnya. Oh ada ya. Banyak kali. Yang baru kejadian tahun lalu. Terus Tom gimana nih untuk ini kan sebenarnya kalau aku nangkepnya ya, tapi Tom karena perasaan gua banget. Cemiu. Correct me if I'm wrong ya. Sebenarnya harusnya ya, Tom ini kan punya intuisi sebenarnya, walaupun sebelum ada kejadian spiritual awakening ini. Tom sebenarnya ngerasa nggak sih? Karena ini satu intuisi kayak udah punya firasat, kayaknya nih orang mau giniin gue. Cuman kan gue selalu memang udah terdorong, maksudnya gue nggak boleh ngejudge kan. Jadi kayak maksudnya gue cuma punya perasaan kayak gitu, gue keep sendiri aja gitu. Oke, jadi sebenarnya kamu udah merasa? Udah merasa. Oke, karena kartu ini tadi loncat duluan. Iya. Jadi berarti aku sedikit hubungin ya. Berarti dalam hidup ini, most of the time kamu punya feelings tuh sebenarnya ada. Iya.
Ada banget. Gue emang lumayan feeling gue lumayan kuat sih. Intuisi maksudnya kayak ini orang benar apa enggak, gitu, ada manfaatin apa enggak. Gitu, cuman kadang kan suka karena udah kebawa sama teman atau ngerasa kita udah deket sama dia kan kadang suka jadi kebuta juga ya, kayak enggak lah dia kayak gitulah, itu cuma perasaan gue itu negatif thinking lah, udah jangan mikirin kayak gitu, pengen gitu. Ternyata kejadian. Dan ya harusnya sih di sini pelakunya sih ya, kalau saya nggak salah sih cowok harusnya. Ada. Tapi berarti memang sebenarnya sisi lemah lembutnya ada ya, Toh, maksudnya bisa merasa gitu loh bahwa maksudnya betul. Bahwa maksudnya kayak, aduh aku udah punya firasat nih orang ini ada sesuatu yang akan dia manfaatkan dari saya gitu. Tapi ini maksudnya, tapi Tom juga let go aja lah ya. Aku udah berdamai kok. Udah. Gue tuh gini kan, keuntungannya gue seorang ambivert gitu ya, kan gue juga lumayan ekstrovert gitu ya. Jadi ada elemen ekstrovertnya. Jadi kalau udah ada kejadian kayak gitu dan gue sadar dan gue udah tahu ada permasalahan di situ dan gue udah memutuskan udah gue bodo amat, bener-bener bodo amat, udah nggak dipikirin lagi. Iya, walaupun gue gampang banget ngeliat gue sih. Iya, walaupun jadi sebenarnya sudah punya alarm dalam diri ya, ini beruntung sekali sudah punya. Walaupun mungkin ya termasuk ini kan sosok ibunda, jadi sosok perempuan, jadi mungkin memang ada yang alert juga ya Pak ya dari dalam. You know lah ya, you know who kan ya. You know who gitu ya, udah mengingatkan sebenarnya. Jadi fungsinya memang ini harusnya memang ada anak sebenarnya lebih ke arah sisi simpatinya juga ada, bukan Telkomsel ya, tapi maksudnya sisi untuk merasakan perasaan tuh juga sebenarnya ada, gitu. Cuman memang kalau aku lihat di sini ini adalah sisi memang mungkin pernah juga berhadapan dengan orang-orang yang tamak, yang kayak mau menang sendiri. Tom langsung ada yang berusaha memiliki aku. Miliki aku, kejadiannya ini. Waktu itu pernah ada yang mau sampai benar-benar kayak mau udah benar-benar gue kayak kalau misalnya maksudnya kayak hidup gue bisa dibeli kali sama dia. Posesif banget gitu. Hidup gue diatur, gue nggak bisa digituin. Oke. Tapi maksudnya nggak bisa gitu ya. Apalagi kayaknya kalau aku lihat di sini juga ngomongin perasaan, mungkin ngomongnya diambil secara emosional juga ya. Iya. Mungkin lebih karena manipulasi emosi juga ya. Tapi sebenarnya kalau bilang emosi sama perasaan, gue masih bisa lumayan stabil sih. Bukan sampai yang kayak yang. Maksudnya nggak, maksud aku orang itu berarti sebenarnya ingin memanipulasi. Yang ambil semuanya lah. Kayak mau gue diambil jadi milik dia lah gitu. Dikontrol. Iya, dikontrol. Wow, ada loh. Gue harus kayak jadi kayak gue punya mimpi ini nggak boleh, harus ngikutin kata dia gitu mimpinya, harus jadi kayak maksudnya jalan hidup gue harus ngikutin kayak jalan hidup dia, seolah-olah jalan hidup dia ngapain bener. Ada yang kayak gitu, beneran ada loh. Wow. Walaupun saya kayak kalau misalnya ikut dia mungkin ya lu bakal dikasih kandang emas gitu. Tapi kan aku tidak bisa seperti itu. Aku bukan burung. Yang burung yang di sana. Oh ya, ada. Nyai makhluk bersayap. Aduh, jadi kalau aku lihat itu ya, kalau untuk kehidupan itu kurang lebih seperti itu. Oke, ini mungkin juga reminder ya. Oke, kita coba sebelum itu aku lihat dulu ya kebetannya. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke percintaan. Percintaan. Sebelum ngambil kartu, aku mau nanya, apa sih arti cinta buat seorang Tom? Aku tuh udah pengen nangis, kita mau omong Tiap tisu dong. Saya karena ngerasain kalau cinta itu ya cinta bukan cinta yang cuma kayak seorang cuman pasangan doang ya. Ini cinta ini lebih universal sih. Gitu kan. Kalau misalnya ngomongin cinta, gue yang pertama kali gue tercetus di kepala gue adalah kasihnya Tuhan. Itu yang soalnya yang bikin gue overwhelming dan bikin gue ngerasa gue egois. Jadi kayak gue pengen memiliki kasihnya Tuhan sendirian aja, gue mau bagi-bagi sama orang. Karena ya itu wow banget itu. Jadi udah kasih agape banget ya kan? Tuh. Kasih agape itu kasih secara kasih tanpa syarat, unconditional love, kasihnya Tuhan sih. Mau lu seberdosa apa, mau lu sejahat apa, Tuhan tetap sayang. Sama gue ngerasa itu nggak adil juga, makanya misalnya kayak gini, gue punya teman gue bangsat gitu, dia temen gue bangsat gitu, terus gue yang gue jadi anak baik banget gitu, jadi sosok anak manis, anaknya Tuhan gitu, tapi Tuhan sayangnya sama dong, sama ke gue sama, ke dia juga sama gitu, menurut gue nggak fair aja, tapi itu kasihnya Tuhan. Berarti Tom lebih mendalami, berarti kata-kata cinta itu sangat dalam buat seorang Tom ya, maksudnya kasihnya Tuhan sih. Jadi maksudnya ketika orang udah ngomong kayak aku cinta kamu, berarti harus unconditional. Kalau dari pengertian Tom, berarti bagaimana kasih tidak bersyarat ya. Dan itu sangat sulit ya, karena kita sebagai manusia pasti punya ekspektasi. Ya, jadi itu kira-kira kalau untuk masalah apa sih pengertian cinta. Tapi ya sekalian nambahin aja ya, tentang kasih yang kayak gitu pun maksudnya kita bisa ngerasain dari orang lain loh. Maksudnya itu kasih yang
tulus dari Tuhan itu, kita bisa ngerasain kasih dari teman kita, dari sekitar kita sendiri gitu. Saat kamu ketemu teman yang tepat, sahabat yang tepat, bisa terima kamu apa adanya, dan dia benar-benar bisa mengasihi kamu bisa ngerasain itu juga. Somehow kita ngerasain kayak kita ngerasain Tuhan dia ada di hidupnya dia. Nah itu juga yang bikin aku kayak aku harus kayak gitu saat kayak aku mengasihi orang, aku pengen orang lain itu bisa ngerasain kasihnya Tuhan gitu dari lewat aku gitu. Jadi dia juga bisa mengenal Tuhan aku. Jadi bahasa cinta itu tidak selalu harus romansa ya. Maksudnya justru cinta yang lebih tinggi adalah cinta yang sudah tidak lagi dengan hawa nafsu. Gitu ya. Jadi bukan nggak lagi dengan romansa, tapi lebih kepada deeper, ada ketulusan di sana, ada memberi di sana, ada kepedulian, afeksinya beda sih ya. Iya, karena gue lebih senang kalau menggambarkan katanya bukan cinta sih, tapi lebih kasih. Lebih kata kasih. Kata kasih. Terus kalau hubungannya ke sesama manusia, apa dong bahasanya buat kamu? Kasih juga. Kasih juga tetap. Mengasihi. Jadi kamu tetap berusaha menurunkan perasaan yang sama ke orang itu gitu ya. Mengasihi. Wow. Karena kalau ya benar, kalau kata gue mendengar kata cinta itu udah ada lastnya gitu. Kayak gue rasanya kayak cinta itu yang cuma sementara sih. Tapi kalau kasih itu long last. Waduh. Cinta itu sementara. Langsung deh para ladies langsung pengen daftar. Karena kalau kayak lu cinta sama seseorang gitu ya, mungkin itu cuma bertahan ya kayak misal 2 tahun pertama lu bisa sama pasangan lu bakal mencintai, tapi setelah tinggal bareng tahun ketiga tahun keempat, rasa cinta itu udah nggak ada. Tapi kalau lu mengasihi dari awal sampai kapanpun itu lu bakal mengasihi dia terus. Jadi meskipun dia dalam keadaan yang tidak baik pun, dia memperlakukan gak baik atau dia dalam hati kasih itu selalu menerima apa adanya gitu, menerima segala kekurangan, segala kelebihan itu diterima dengan segala masa lalunya dia, kebiasaan buruknya dia, semua diterima. Itu ya. Jadi kalau ada yang sudah menerima kamu seperti itu adalah namanya kasih. Iya, jangan ada term and conditionnya gitu. Jadi kalau misalnya kan, emang kadang kan suka peles gitu kan ketemu orang, ya aku mau menerima kamu apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan kamu gitu. Tapi pas 2 tahun kenalan terus dia anaknya ternyata kentutnya bau gitu kan, terus gak bisa, gue gak mau hidup sama dia gitu kan. Aku gak bisa gitu. Atau misalnya lu tahu Vandal, waktu masa lalunya dia ternyata masa lalunya dia bandel gitu, sering main sana-sana sini, tapi lu gak bisa tuh kayak lu marah gue gak suka karena masa lalu kan gak bisa, lu udah terima dia. Itu namanya cinta sejati, jadi jangan sembarangan ngomong cinta sejati. Dan gue percaya ya kayak gitu hubungannya pasti panjang. Tuh, long last. Kalau mendasarkan itu ya. Itu jadi kayak acara KKR ya, Pak. Jadi kita doa siapa? Tadi pikirnya kita acara gereja. Apa tempel kan di layar gitu. Nah, tapi kalau Tom sendiri, berarti kalau kayak gini, oke, kita sekarang coba mendalami dengan percintaan sama manusia. Asmara. Iya. Nyanyi. Romansa. Kira-kira language of love-nya Thomas itu apa sih? Sentuhan. Wah, aku tadi sentuhan. Gue tipe anak, gue bahasa kasih gue adalah sentuhan sama sentuhan sama quality time. Oke, jadi sentuhan itu tidak selalu harus bukan cemek-cemek, bukan ya, enggak. Bukan, maksudnya kayak gue senengnya kayak bisa kayak mungkin kayak bahasa kasih itu macam-macam, gak harus ke pacar. Misalnya gue cuma kayak misalnya kalau gue ketemu kayak gue seneng keplak gitu misalnya, kadang orang kan nggak seneng disentuh kan, tapi kalau gue seneng gitu, apa kabar gitu, terus seneng megang aja gitu, karena ya nggak tau, gue kalau saat gue megang, misalnya gue mungkin karena gue bisa ngerasain juga apa yang ada di dalam dia. Terus mungkin kalau dekat juga kan karena kita iya, misalnya gue tipe kan peluk, nah gue tipe yang kayak gitu. Jadi jangan pikiran di mana-mana. Cuman kan kalau jadi waktu gue memang tipe yang sebenarnya seneng peluk. Gue seneng peluk itu buat ke siapapun gitu. Cuman kan kalau kasih support juga ya. Kalau di Indonesia kan orang-orang masih kadang suka risih ya sama kayak gitu ya. Gue ngikutin aja gitu. Kadang orang-orang kalau misalnya orangnya memang risih ya gue juga enggak kayak gitu. Gue tipe padahal gue tipe anak yang kalau ketemu tuh yang peluk, cipika-cipiki kayak gitu. Padahal tadi biar cuddling banget ya kan. Iya. Gue kayak dalam satu hari itu kayak perlu banget dipeluk gitu. Tapi itu kan memang menyalurkan energi kan sebenarnya, memberikan kita warming dan bisa bikin kita nggak stres juga sebenarnya dipeluk tuh. Betul, dan memberikan kita rasa apa ya, hangat dan rasa kita disupport. Itu kan makanya kalau ibu sama anaknya kan juga selalu eruh untuk di apa namanya dipaku dan teman-temannya. Jadi dia kayak bisa bilang kayak gue tuh waktu kayak anaknya tipe yang kalau sama orang tuh yang lebih seneng nempel gitu, yang kayak menyi kayak itulah manja. Ya, gitu. aku ternyata bucin nggak? Nggak bucin tapi dia memang sama aja kayak anjing ketemu temennya gitu tuh biasa tuh nempel gitu. Jadi itu memang romantis dong Tom. Ya, tapi sih romantis ya karena kan suka musik. Gue mengakui gue anak tipe yang romantis. Nah yaudah kalau gitu pertanyaannya, hal paling romantis apa yang pernah kamu lakukan untuk seseorang? Gue nggak tahu, gue nggak bisa nilai karena kalau kayak gitu nilai orang lain sih. Yang menurut kamu nih ini kayaknya udah paling romantis nih gitu. Kayak gue terinspirasi film misalnya. Enggak sih, gue
Mungkin bukan romantis aja ya, sweet mungkin menurut kamu ya. Sweet mah banyak dong. Maksudnya kayak gue seneng, mungkin kalau kata orang-orang yang bilang ih lu so sweet banget gitu. Gue so sweetnya itu gue kan tipe emang anak kreatif yang suka bikin-bikinan kan. Nah gue tuh kadang kalau misalnya ngasih kado ya ke orang yang gue suka itu biasa gue nggak akan nyari, gue nggak akan beli, gue selalu bikin karena gue ngerasa kalau gue bikin itu nggak ada yang jual. Oh, handmade. Misalnya nih ya, mau Natal, gue rekaman dong lagu-lagu Natal, gue bikin CD, gue kasih ke dia. Terus sampai custom gitu semuanya. Ya ampun. Sosmed gak itu romantis loh. Secara kita kan nyari. Gue ada yang sosmed lagi nih romantis. Apa? Buat gue juga nih, buat gue juga sosmed dan sampai sosmednya gue sampai kadang suka rasa jijik. Ini gak ada di channel lain. Gak ada di channel lain. Jadi gue punya kayak semacam apa ya namanya scrapbook. Nah di scrapbook ada iklan. Ada iklan, mohon maaf. Ada scrapbook yang maksudnya kayak dari awal kita punya misalnya kayak ada momen-momen gitu kita suka tulis di situ gitu. Terus ya udah kita tempelin foto di scrapbook kayak gitu. Ya ampun itu namanya romantis, Ray. Tadi katanya bilang enggak aku enggak ada, itu romantis. Iya maksudnya ya kayak gitu, tapi kan orang lain yang menilai kan. Kadang kan buat gue ya memang kalau gue buat seorang yang suka ngerjain craft buat gue hal yang biasa. Kayaknya dulu sekolahnya dengan satu SMA sama Ada Pandangan Cinta dia kayaknya. Dulu soalnya aku timnya si Cinta gitu. Yang bikin itu ya? Telat, udah naik tayang. Jadul. Kakakku jadul. Tapi berarti kamu ini ya, maksudnya itu berarti ya romantis ya? Romantis gitu loh. Terus kan gue suka kadang suka yang kalau dulu kan kayak misalnya lagi suka gitu dekat sama orang gitu, terus kayak malam-malam gue bisa ya nyanyiin dia lagu, bisa gitu, kayak gitu romantis kan? Romantis banget. Tapi agak takut juga kalau bapak sekarang udah jadi anak indigo, takutnya ih sayang aku kangen, aku kirimin kunti, agak takut juga kita kan. Kirimin ompong, aku kirimin messenger ya ke sana. Messenger gitu kan, terus habis itu permisi, gitu kan kita agak takut kan. Jadi walaupun anak indigo kesannya kayaknya mistis ya, ternyata ya ampun kalau udah percintaan kita manusia yang lemah. Iya betul. Bucin juga ternyata. Oke, itu sih. Ada nggak sih kalau kayak gitu? Oke, ini sedikit nyerempet ke astral. Pernah nggak sih ada? Kan katanya konon astral juga ada perasaan ya, ibu di balik layar. Dia kan bisa kayak jatuh cinta, ngikutin atau apa. Pernah nggak sih ada yang sampai kayak oh ada kita kan jadi deg-degan. Tapi gue gak bisa cerita detail ya. Spoiler aja dikit. Gue pernah sih misalnya kayak ada yang kayaknya suka sama gue gitu. Dia ngikutin terus. Bahkan udah sampai yang Oke, ya udah nggak bisa cerita gitu. Tapi berarti dia cukup intens ikut kamu ya. Pertemuan kalian? Gue nggak tahu sosoknya, gue nggak tahu bentuknya, cuman gue ngerasain aja gitu. Oh ngerasain kalau lu dipegang, dilaba, dicium. Oke, karena dia berarti nempel ya. Iya. Mungkin bisa sosok itu. Bun nanti di Terawang bun. Nanti di Terawang. Kita off record aja kita cerita. Off record aja ya. Oke, boleh. Tapi berarti mungkin ya bun ya. Bisa. Bisa banget. Karena itu udah. Emang aura lu ini deh minta dibelai-belai gitu rambut dia yang keriting menggoda itu. Dulu kan keriting dulu. Tapi berarti bisa ya. Apalagi gue percaya. Apalagi gue ngerasain. Ngerasain ya berarti. Sampai sekarang. Terakhir itu 2 tahun lalu mungkin ya, gue masih ngerasain kayak dia kadang kayak suka muncul lagi gitu. Tapi takut gak sih awalnya kan kayak enggak loh tadinya. Oh nyaman ya. Menikmati ya. Nyaman. Tapi sorry itu tidak membuat kamu sampai hidup di dunia lain enggak ya. Enggak dong. Tiba-tiba gue menikah dengan jin enggak ya. Enggak gitu, enggak tetap. Karena gue juga nggak tahu sosoknya siapa dan gue nggak berusaha untuk komunikasi. Tapi ya udah maksudnya tapi paling nggak dia nggak bikin kamu takut kan ya, maksudnya nggak yang penting dia nggak neror kan, maksudnya nggak yang sampai ada yang mau deketin di kalau ya mungkin dia malah bisa menjaga kali mah bantuin malah bisa bantu. Oke, berarti itu benar adanya. Karena kalau yang gua rasa kayaknya kalau tukang gambar mah banyaknya deh yang makhluk itu. Soalnya kalau yang ini gua ngerasa kayaknya gua itu mirip sama samuannya dia. Oh iya, aku tahu. Intuisi gue adalah dia kenapa bisa kayak ke gue gitu, kayak bisa sayang itu karena dia melihat gue sosoknya kayak someone di kehidupan dia dulu gitu. Oke. Itu make sense sih. Atau memang mungkin ternyata gue adalah dulu pernah kita berjodoh di kehidupan yang dulu gitu, mungkin itu gue nggak tahu sih gitu. Nanti mungkin off record bisa konsultasi sama yang nggak pernah ada yang bahas loh. Iya, nggak pernah ada yang bahas. Kita sekarang jadi penasaran. Eksklusif loh di Sorat. Eksklusif di Sorat. Iya, di Tarot Bercerita. Di Tarot Bercerita jadi nyambung soalnya karena itu ya. Oke. Berarti Pati kan pernah ngalamin waktu-waktu galau nih, gitu kan soal percintaan. Kira-kira cara mengatasinya apa itu gimana?
Gue biasanya Bentar, mohon maaf ya, ini adalah anak beneran, jadi jangan nanti ada yang nulis di detik keberapa. Iya, ada anak kecil ketawa. iya suara anak kecil gitu ya. Ini anak beneran, anak cantik ya, jadi bukan anak jadi-jadinya nanti detik keberapa ada anak kecil ketawa. Ih, gitu kan ada penampakan. Ih, padahal lu bilangnya nggak apa-apa kalau gitu biar Oh ya, asik. kalau gitu biar clickbait, Iya. biar viral ya, nyesel. Demi AdSense. Kena kalau galau gitu Tom ngapain? Dulu tuh gue bener-bener sampai ada yang gue pernah di ya maksudnya kayak punya hubungan yang tidak berjalan baik gitu ya. Itu bener-bener kacau sih. Gue kacau sampai aura gue hitam banget. Pernah depresi juga maksudnya? Oh ada. Maksudnya di situ gue ngerasa karena gini gue lagi sayang-sayang sama tuh orang tiba-tiba gue dia tadi kayak di betray itu dan kayak ditinggalin tanpa ada kejelasan sama sekali gitu. Oh, di ghosting. Terus aura gue jadi hitam. Jadi di situ gue punya teman anak indigo juga yang memang biasa ngebenerin aura gitu. Dia tiba-tiba negor gue, dia bilang, "Tom, aura lu hitam banget loh. Mau dibantuin bersihin enggak sama dia?" Karena down banget pasti ya. Down dan ya banyak macam yang membuat aura jadi hitam gitu. Makanya berhati-hati ya teman-teman kalau kalian punya hubungan dengan seseorang yang ternyata dia negatif, itu hati-hati karena itu bakal tukeran energi. Bakal Apapun tukeran itu ya baik secara intervensi secara fisik dalam arti seksualitas dan teman-temannya walaupun nggak seksualitas berhubungan atau konteks seperti ini bisa tukar energi ya. Maksudnya gini, kalau kalian sering jalan bareng aja juga bisa. Apalagi kalau udah sampai ada kontak fisik ya kan, Iya. pasti ada tukeran energi. Hati-hati karena tukeran energi kita sama dia gitu loh. Kalau dia negatif kita kena residu-residunya juga. Betul. Badan juga bisa sakit ya Tom. Sakit. Waktu itu jadi putus langsung sakit. Langsung moyong, lu tau moyong? Orang kayak Iya. moyong, langsung moyong. Langsung kayak aduh udah deh. Langsung kayak nggak mau ngapa-ngapain, terus langsung kayak lu udah. Kamu udah lama waktu itu relationship sama dia? 2 bulan. Oh tapi kamu udah cinta 2 bulan lagi, 2 bulan mah lagi panas-panasnya guys. Lagi masih honeymoon momen banget tuh. Lagi seneng-senengnya tiap hari kangen gitu Iya. kan. Hey, jadi denger ya anak indigo juga pernah lagi ditinggal, lagi sayang-sayangnya say. Untung waktu itu mama dia belum dia bisa gambar loh. Kalau nggak digambarin. Terus waktu itu gua akhirnya mencoba, yang penting lu sadar, satu, lu harus sadar kalau lu lagi bermasalah. Lu harus sadar kalau lu lagi down. Saat lu down, sadar itu. Kedua, lu harus sadar, lu harus kalau misalnya lu butuh pertolongan, lu bilang minta pertolongan. Jangan lu diam aja gitu. Dan lu harus ada niat untuk bangkit, untuk sembuh. Kalau gue itu biasa kalau udah lagi punya masalah, lagi berat, gue bisa harus lari ke air. Gue nggak tahu deh, makanya nanti tolong baca ini elemen gue apa gitu. Oh iya. Tapi kalau yang kemarin lu bilang gue elemennya bulan, itu benar. Gue ngecas gue di bulan. Anak bulan. Gue anak bulan. Terus saya bilang, Ya ampun, itu ada seller Mercury di sana. dia bukan anak bulan. Enggak, dia baru mau. Bukan, dia kan itu ratu segala yang bersayap. Kalau kan anak bulan gitu ya, memang ya kadang bisa dicek energinya kalau misalnya pas lagi bulan ya gue bulan pagi full moon gitu gue keluar aja gitu. Di luar ketemu ini atau biasa gue ke alam. Dan yang paling cepat buat nge-recharge energi gue adalah gue harus nyebur ke air sih. Ya kolam renang cukup kok, kolam renang. Atau kalau misalnya lu nggak bisa ke kolam renang ya mandi aja, showeran. Showeran aja gitu. Bisa gue buat nge-recharge energi. Buat ngebersihin kayak gitu. Oh makanya itu juga kenapa minum airnya mesti banyak. Iya. Elemen airnya. Ya gue nggak tahu deh maksud elemen airnya apa gimana. Tapi kalau memang elemen. Gue tanah sih sebenarnya elemen. Tapi berarti tanahnya mesti disiramin air biar biar kering. Iya, biar ini subur ya. Oke, udah aku lanjutin dulu. Kalau kita sekarang ambil kira-kira untuk percintaan, diambil 2 kartu lagi. Random aja ya? Ya boleh, terserah aja. Kasih kocok ya. Oke. Sama satu lagi gini. Oke. Wow, King of Pentacles. Udah tadi ada Queen. Wow, Ada King of Pentacles ini adalah sosok paling berjaya, sosok dengan banyak sekali keberhasilan, uang, gitu kan ya, tertinggi, kemakmuran gitu ya. Terus habis ini di sini adalah Nine of Wands ya. Jadi Nine of Wands itu adalah ngomongin tentang bagaimana harus menjaga apa yang sudah dipilih. Nah, ini gimana nih Tom? Kira-kira apakah ini mungkin memang kamu pernah berdeal dengan seseorang yang memang mungkin secara dia tuh udah kayak ya almost perfect gitu. Maksudnya memang mungkin secara finansial dia oke banget gitu. Pernah nggak? Gue diri sama orang kayak gitu. Maksudnya dalam percintaan. Atau misalnya kamu mencari sosok yang seperti ini juga bisa. Atau mungkin kamu pernah didapati sosok seperti ini nih. Jadi godaannya bisa juga kalau aku lihat ini kan
bagaimana mempertahankan apa yang sudah dipilih nih. Gitu kan ada trauma juga nih kalau aku lihat karena sebelumnya. Jadi sekarang tuh lebih kayak ingin, ini juga bisa artinya apa? Menilai diri itu tinggi. Artinya apa? Bukannya sombong ya, tapi kamu tahu diri kamu worth, sehingga kamu merasa kayak yang sorry ya kasarnya gini, bukan sombong, jadi seperti gini, if you want it coming to my life, lu harus gini, karena belajar dari kebodohan atau kesalahan lainnya sebelumnya. Ya sembarangan. Tom lebih ngeliat ini Pentacles itu bukan harus selalu berarti uang, tapi sesuatu yang valuable. Jadi gini, ketika kamu mencari relationship, seorang raja itu kan pasti nggak suka barang yang murah, sukanya barang yang mahal. Nah, if you wanna come into my life, kasarnya gitu ya, kamu kasih meminjam kata-kata zaman sekarang, kamu tuh investasi waktu dan hati aku yang tepat atau bukan? Iya, betul. Itu resonate. Betul ya? Betul. Kamu sekarang berarti benar-benar udah pilih-pilih banget. Ya kan, maksudnya gue buat apa juga kalau misalnya masalah, kalau gue mendingan sekarang jalanin misi gue aja gitu, tapi kalau misalnya di tengah jalan ada yang kayak misalnya mau ada asmara ya harusnya kayak gitu. Harus ada orang yang memang worth it. Iya, karena gue ngerasa ya gitu, gue ngerasa kayak gue bukan barang murahan yang bisa sembarangan orang pakai. Aku mah apa? Jadi kamu memastikan. Maaf, bukan softtek. Yang bisa pakai terus dibuang. Kamu pingin maksudnya karena tapi itu juga bisa berarti mungkin karena memang secara finansial juga Tom sudah cukup mandiri ya kalau aku lihat di sini kartunya. Jadi lebih ke arah sebenarnya Cemimiu ya. Kalau kamu tuh sebenarnya gini, istilahnya gini, sebenarnya nggak ada pasangan pun kan sudah tercukupi sebenarnya banyak hal gitu. Jadi sehingga kamu tuh lebih kayak ya sudah menikmati apapun gitu ya, dirimu sendiri, kamu merasa kamu sangat berharga. Jadi gini, kalaupun memang ada orang yang mau masuk dalam hidup kamu, harus sesuatu yang memang harus dia sendiri tuh harus secure aja. Gua malas sama orang yang nggak secure. Maksudnya jadi jangan kayak secure-nya bukan masalah duit ya, tapi secure ke kepribadiannya dia semua. Kepribadian sama maksudnya berarti dia orang yang worth it untuk jangan malah masukin dalam hidup kita. Jangan nambah masalah lagi. Udah stabil hidup kita nyaman, tenang sendiri, lu masuk orang pandain gitu ya. Kalau aku lihat sini kan, tapi di sini juga aku lihat banyak yang deketin. Laku banget ya, Pak. Oh gitu ya. Bener, ngerasa nggak? Mungkin tidak secara langsung. Ini secara gaib apa bukan? Dua alam kayaknya. Tapi ada mungkin beberapa yang atau memang Tom tuh sebenarnya mungkin ada beberapa yang mencoba, mungkin tidak langsung gamblang berani deketin ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada beberapa sebenarnya yang mungkin beri kode atau gimana ke Tom, cuma kayaknya Tom kamu cukup ini ya, kayaknya kalau udah masalah asmara correct me if I'm wrong, kamu cukup agak jaga ini banget. Iya, betul. Jaga apa? Gak mawas banget gitu kamu untuk masalah hati gitu. Iya. Karena aku sudah hancur berkali-kali. Untung ada Apeko. Karena mungkin ini ya, memang mungkin orang yang suka ke kamu juga ini kan maksudnya kan ada fire ya. Jadi memang mungkin lebih kayak cuman kayak kepo sama kamu, fun, kayak hasrat aja gitu, kayak penasaran, pengen sama kamu gitu loh. Terus kayak apa, jadi cuman yang last tadi kamu bilang sih kalau aku lihat. Jadi banyak ya Tom ya yang mungkin mencoba mancing-mancing. Aku nggak ngitungin sih, tapi ada ya benar. Di air keruh ya Tom ya, maksudnya mancing-mancing untuk yang enggak gitu. Cuma kalau aku lihat sih Tom cukup kayak enggak deh, kayaknya aku lihat cukup punya memang mau mancingkan duyung kan susah. Iya, jadi kayak suatu kayak enggak no gitu. Jadi kayak aku lihatnya sih bukan sombong ya, tapi lebih merasa memang pilih-pilih banget sih. Untuk personal life kamu stabil juga orangnya. Tapi kalau bercanda sih aku murah sih. Kalau bercanda murah ya, tapi kalau udah melibatkan hati, ya itu kira-kira tarot bercerita. Tom mau ambil satu lagi mungkin nasihat untuk Tom? Menarik. Nasihatnya ada kartu. Wow, ini salah satu kartu bagus banget. Ini namanya kartu Six of Wands. Ini adalah lihat ya lambangnya. Oh iya. Kesuksesan. Victory, keberhasilan, diikutin orang, tapi artinya gini, ke depan, tapi jangan sampai bikin sekte baru ya kan? Aku bikin sih. Pasti bikin sih. Tulang lunak. Jadi kalau di sini melihat akan ada kemungkinan leadership, memimpin dalam kehidupan, ada keberhasilan. Aku lihat di sini victory ya. Jadi kalau Six of Wands itu memang kan angka 1 sampai 10, 6 itu sudah di pertengahan jalan untuk menuju suatu keberhasilan. Tapi ingat ya, kan di sini dilambangkan dengan ada yang ngikutin. Artinya apa? Ya toh memang harus bijak, karena mungkin kedepannya akan jadi, dalam tanda kutip mungkin akan jadi role model untuk orang, jadi kiblat untuk orang. Merinding gue, kayak udah dimulai soalnya.
Kan udah kayak tadi kan udah ngomongin mentor-mentoran tadi. Makanya gitu kayak udah mulai. Nah, ini Tom harus memimpin, tapi ingat ya, dia menaiki sebuah kuda putih. Artinya apa? Berjalan dengan ketulusan, berjalan dengan hati yang bersih. Amin. Ya. Terus di sini kan kuda putih juga ketenangan. Jadi kamu jalan yang memang harus jangan apa? Niatnya itu memang harus tetap lurus. Ya, makanya kita kan sempat ngobrol ya ngomongin soal lurus belok. Nah, Tom memang tetap harus lurus dan harus memang banyak sabar. Dituntut akan banyak sabar. Ini kan juga dilambangkan bahwa harus membawa atau mengarahkan. Jadi memang kedepannya akan dalam momen hidupnya akan harus memang secara spiritual harus mentoring ataupun dalam area-area lain. Jadi artinya memang harus mulai diri tuh gini, ketika Tom untuk jalan sekarang kedepannya harus merasakan bahwa diri itu adalah diikutin orang loh. Jadi kayak apa ya public figure mini gitu ya. Sorry kita kan ini. Jadi lebih kayak public figure mini. Itu sih supaya diikutin orang. Thank you. Gila. Tapi tunggu, masih ada sisa pertanyaan ya dari netizen juga kemarin masih ada. Oh, ada ya. Ada. Jadi kita satu segmen lagi ya.